Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Manajemen Inter dan pelatih dikabarkan bakal melakukan pertemuan penting untuk membahas strategi transfer pemain dalam minggu ini. Striker Genoa Felipe Caicedo adalah salah satu nama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut sebagai penguatan di lini depan tim. Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Italia Alfredo Pedula, bahwa Nerazzurri secara serius mempertimbangkan untuk merekrut seorang striker untuk menambal kehilangan Joaquin Correa yang kembali menderita cedera saat pertandingan kontra Empoli di babak 16 besar Coppa Italia beberapa hari lalu. Caicedo adalah kemungkinan yang nyata bagi Inter, sedangkan striker Torino Simone Zaza diyakini tidak masuk dalam daftar target mereka. Caicedo sudah tidak asing lagi bagi Simone Inzaghi, di mana mereka sudah saling mengenal karena pernah menghabiskan 4 tahun di Lazio. Nerazzurri siap menawarkan penyerang muda mereka Edi Salcedo ke Genoa untuk pertukaran peminjaman selama 6 bulan ke depan. Selain itu, para petinggi Nerazzurri juga akan membahas situasi Stefano Sensi, di mana Sampdoria sedang menunggu keputusan dari Inter apakah jadi meminjamkan sang gelandang. Sensi sendiri ingin pindah dan jika dia benar-benar hengkang maka Matthias Vecino yang tengah dibidik Lazio akan dipertahankan. Inter juga dilaporkan membahas pelapis yang cocok untuk Ivan Perisic yang merupakan prioritas pada bursa transfer ini. Nama Filip Kostic sulit didapatkan karena Eintracht Frankfurt tidak memiliki kesulitan secara ekonomi dan karena itu mereka tidak terbuka untuk pinjaman. Remy Bensebaini dari Borussia Mönchengladbach tetap menjadi nama yang diikuti hingga saat ini. Direktur olahraga klub Piero Ausilio juga tengah mengevaluasi kemungkinan untuk merekrut bek kiri VfB Stuttgart Borna Sosa. Kiper Inter asal Slovenia Samir Handanovic telah mencatatkan penampilan yang ke-537 di ajang Serie A. Setelah pertandingan terakhir melawan Venezia yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Nerazzurri. Torehan tersebut menyamai pencapaian sang legenda Juventus Silvio Piola dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa di Serie A, yakni sebanyak 537 penampilan. Tonggak bersejarah ini disorot oleh media Italia AFC Inter 1908 yang mencatat bahwa pemain Slovenia itu semakin memperkuat pijakannya dalam daftar 10 besar pemain dengan penampilan terbanyak di Serie A. Sementara itu, Matthias Vecino membuat penampilan yang ke-100 untuk Inter di ajang Serie A. Sang gelandang mencatatkan penampilannya yang ke-100 saat laga melawan Venezia. Vecino tampil sebagai pemain pengganti di laga ini, di mana ia masuk ke lapangan pada menit ke-82 menggantikan Marcelo Brozovic. Dalam 100 laga di Serie A, gelandang Uruguay berusia 30 tahun ini mencetak 10 gol dan menyumbang 6 assist. Sedangkan untuk semua ajang selama berkostum Nerazzurri, Vecino telah tampil sebanyak 121 pertandingan dengan mencetak 13 gol dan 7 assist. Masa kontraknya di Inter segera berakhir tepatnya pada Juni 2022 dan saat ini statusnya hanya sebagai pemain pelapis di skuad Simone Inzaghi. Di semua ajang, sang pemain baru menjadi starter 3 kali sepanjang musim 2021-2022. Situasi tersebut membuatnya tak betah di Giuseppe Meazza dan tengah mempertimbangkan untuk hengkang pada Januari ini atau di bursa transfer musim panas mendatang. Mantan gelandang AC Milan Demetrio Albertini menyoroti progres positif Inter musim ini. Dia mengakui bahwa sang rival sekota Rossoneri itu sudah melangkah jauh ke depan dan semakin dekat dengan gelar Serie A. Sejauh musim ini, Inter hanya mengalami sekali kekalahan di Serie A, yakni dari Lazio pada bulan Oktober 2021 lalu di Stadio Olimpico, dan meraih hasil imbang sebanyak 5 kali. 3 di antaranya melawan tim kuat, yakni AC Milan, Juventus, dan Atalanta.
Dengan kualitas yang dimiliki, Inter pun sukses merengkuh juara paruh musim dan saat ini masih kukuh di puncak klasmen sementara dengan mengumpulkan 53 poin atau unggul 4 angka dari Napoli di posisi kedua. Nerazzurri bahkan memiliki satu laga tunda melawan Bologna. Hebatnya lagi, Inzaghi juga berhasil membawa timnya meraih Piala Super Italia dengan mengalahkan sang juara bertahan Juventus. Kemudian mereka melaju ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Di bawah kepemimpinan Inzaghi, Inter pun menjelma menjadi tim paling tajam di Serie A dengan torehan 53 gol dan baru kebobolan 17 gol. Gelar selanjutnya adalah Scudetto ke-20 mereka yang semakin dekat untuk diraih menurut Albertini saat diwawancarai oleh Rai Radio 24. Apa yang terjadi dengan kemenangan terakhir Inter melawan Venezia membuat saya berpikir bahwa persaingan gelar hampir selesai, baik karena kekuatan dan kualitas Nerazzurri dan juga karena sedikit keberuntungan yang mereka miliki, ujar Albertini. Setelah laga AC Milan kontra Juventus berakhir imbang, Fabio Caressa mengatakan dalam studio Sky Sport Italia bahwa Simone Inzaghi tidak memberikan dampak apapun kepada skuad Inter. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh BP Bergomi. Simone Inzaghi tak memberikan dampak apapun, itu tidak benar. Pada bulan September kita berbicara secara berbeda tentang Inter, sehingga jelas dengan posisi Inter saat ini pelatih membuat dampak nyata. Inter juga memiliki pemain tim nasional yang berperan sebagai pemimpin di sana. Namun Inter saat ini mengalami momen penurunan, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada bulan Januari, Inter memenangkan 4 pertandingan dan 1 hasil imbang melawan Atalanta. Catatan negatifnya, 3 kemenangan didapatkan pada tambahan waktu dalam menit krusial. Ini jelas bahwa ada masalah di lini depan klub. Namun ini juga membuktikan mental para pemain untuk terus meraih kemenangan. Bek kanan Leicester City Timothy Castagne dan bek kiri RB Leipzig Angelino kabarnya telah ditawarkan ke Inter. Namun seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa tidak satu pun dari kedua pemain tersebut yang bisa direkrut Inter dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari ini. Nerazzurri memang tengah mengupayakan perekrutan pemain baru sebagai pelapis Ivan Perisic di posisi bek sayap kiri. Adapun Angelino memiliki profil yang tepat untuk mengisi posisi tersebut dalam sistem pelatih Simone Inzaghi. Sedangkan Castagne juga memiliki pengalaman yang signifikan di Serie A ketika memperkuat Atalanta. Namun kedua pemain itu bakal sulit untuk dikontrak oleh Inter yang hanya tertarik dengan kesepakatan pinjaman di Mercato Januari ini. Castagne bergabung bersama Leicester dari Atalanta pada musim panas 2020 dan telah membuat dampak besar kepada performa The Foxes. Sementara itu, Angelino bergabung dengan RB Leipzig dari Manchester City dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari 2020 dan kemudian dipermanenkan pada musim panas 2021. Sebuah catatan bersejarah diukir oleh AC Milan dan Inter Milan pada lanjutan kompetisi teratas Liga Italia Serie A musim 2021-2022. Dua tim bertetangga itu sama-sama menggelar pertandingan kandang pada pekan ke-23. Dilansir dari Optapolo, untuk kali pertama dalam sejarah Inter dan AC Milan menggelar pertandingan kandang Serie A dengan jarak hanya 1 hari. Inter yang memainkan laga kandang lebih dulu pada hari Minggu dini hari. Nerazzurri berhasil meraih hasil maksimal. Skuad besutan Simone Inzaghi itu sukses mengalahkan Venezia dengan skor tipis 2-1. Sementara itu dini hari tadi AC Milan hanya bisa bermain imbang dengan tamunya Juventus yang membuat posisi mereka longsor ke peringkat ketiga.